Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sekarang masih pandemi. Jadi kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan yang bersih agar terjaga dari COVID ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah absensi semua ini? Alhamdulillah Sudah, Bu. sudah, Bu. Tolong dinyalakan kameranya ya, karena kalau tidak dinyalakan, Ibu anggap absensinya alfa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Sultan Ziko. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi baru. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah muncul PPT Ibu? Sudah, Bu. Udah Sudah, Bu. muncul. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk indikator yang pertama menjelaskan tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Indikatornya mengamati dan membaca referensi dari berbagai sumber belajar yang relevan tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan memahami konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dan mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Baik. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu badan usaha? Saya, Bu, tahu. Ya, Tanziko, silakan. Badan usaha ialah satuan hukum yang tujuannya mencari laba. Ya, benar sekali. Terima kasih, Sultan Ziko, untuk jawabannya. Sama-sama, Bu. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Dan disebut kesatuan ekonomis juga karena faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha pada umumnya dimiliki oleh pihak swasta. Apa kalian tahu perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan utama antara badan usaha dengan perusahaan yaitu
Kalau badan usaha berbentuk lembaga yang memakai kesatuan yuridis atau aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Sedangkan perusahaan merupakan satu kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan-kegiatan produksi untuk dapat menghasilkan barang maupun jasa. Jadi sudah jelas sekali bahwa badan usaha dengan perusahaan itu berbeda. Dilihat dari cirinya, badan usaha itu bersifat abstrak, yang kedua bersifat formal, kemudian mencari keuntungan, dan yang terakhir memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan untuk perusahaan memiliki ciri-ciri bersifat konkret, tidak selalu bersifat formal, dan menghasilkan produk tertentu. Nah, kemudian ada jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Jenis-jenis badan usaha ini dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan juga berdasarkan kepemilikan modal. Untuk jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha, yang pertama adalah badan usaha agraris. Kegiatannya yaitu mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan barang tertentu. Yang kedua, badan usaha ekstraktif, di mana kegiatan badan usaha ini yaitu mengambil hasil sumber daya alam seperti hasil laut, hasil hutan, pertambangan minyak bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk badan usaha industri, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang siap pakai. Kemudian yang keempat adalah badan usaha perdagangan, di mana badan usaha ini bertugas untuk membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan yang terakhir, badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kemudian, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Sudah pernah dengar BUMN? Iya, Bu, pernah dengar. Ya, pengertian dari BUMN itu sendiri yaitu badan usaha yang struktur modalnya baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara atau pemerintah. Nah, tujuan dari BUMN yaitu untuk membantu membangun ekonomi nasional sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Bentuk BUMN ini dibagi menjadi 3, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Kemudian yang kedua adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, secara garis besar, fungsi dan tujuan dari BUMD sama halnya dengan BUMN. Hanya saja skalanya terbatas pada daerah tersebut. Contoh dari BUMD yaitu PDAM, PD Pasar Jaya, Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Jatim. Ada yang pernah tahu Bank Jatim? Di mana Bank Jatim? Ayo. Jember. Di sekitar alun-alun ada, Bu. Ya, benar. Bank Jatim berada di dekat alun-alun itu. Kemudian yang ketiga, ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha ini didirikan oleh sektor swasta dengan modal pribadi sepenuhnya, baik individu maupun kerjasama dari beberapa orang. Nah, tujuan dari BUMS itu yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bentuk BUMS itu adalah perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas. Dan yang terakhir adalah Badan Usaha Campuran atau BUMC. BUMC adalah bisnis yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta bersama-sama.
Nah, tujuan dari BUMC ini untuk memaksimalkan kegiatan usaha yang dijalankan antara kedua belah pihak, sehingga laba dapat diraih dengan sebesar-besarnya. Nah, contoh dari BUMC ini ada Bank Sentral Asia, BNI 1946, Garuda Indonesia Airways, dan lain sebagainya. Itu tadi badan usaha dan juga jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, pemaparan materi sudah selesai. Apa ada yang belum paham atau ditanyakan? Ada, Bu. Saya mau tanya. Ya, silakan Saraswati. Kalau MNC TV itu termasuk badan usaha apa, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Saras ya. MNC Media itu nama lainnya PT Media Nusantara dan termasuk dalam BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, MNC Media ini bergerak dalam bidang media, di mana PT tersebut atau perusahaan tersebut suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal saham. Karena bisa dilihat dari namanya aja sudah PT Media Nusantara. Jadi perusahaan itu termasuk PT atau perseroan terbatas yang merupakan badan usaha milik swasta. Bagaimana Saras? Apakah sudah jelas? Ya, Bu, jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, Bu akan akhiri pembelajaran hari ini. Untuk tugas, sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Bisa kalian cek dan dikerjakan. Jangan lupa dilihat batas akhir pengumpulannya. Jangan sampai telat, karena telat bisa mengurangi nilai ya. Baik, Bu. Baik, akan Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.